warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali melalui channel Ustadz Ridwan Official, dan pada kesempatan ini kita akan membahas singkat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita yang merindukan surga, maka ini adalah hal yang biasa. Tetapi hal yang sangat luar biasa, hal yang sangat spesial bagi kita, disebutkan oleh Nabi ada 4 golongan, ada 4 macam manusia yang dirindukan oleh surga. Kita akan bahas salah satu di video pada kesempatan ini. Siapakah yang dirindukan oleh surga? Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan adalah yang pertama talil Quran, orang yang rajin dan gemar suka membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Talil Quran di sini disebutkan orang yang gemar dan selalu melantunkan ayat suci Al-Quran. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, bukankah di era yang sudah sangat canggih, di dunia yang sudah sangat modern ini, terkadang kita, anak-anak kita, keluarga kita, bahkan diri kita sendiri kadang sekali membaca ayat suci Al-Quran. Padahal di dalam Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua adalah di dalamnya terdapat obat, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan tidaklah Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melainkan di dalamnya ada obat. Obat bagi orang-orang yang membacanya, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadisnya, aku tidak menyebutkan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif, lam, dan mim adalah huruf yang terpisah. Sehingganya siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepadanya 10 kebaikan, 10 ganjaran pahala. Maka kita baru membaca alif lam mim saja sudah terdapat 30 kebaikan yang kita dapatkan, 30 pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana 30 juz ataupun kita membaca 1 juz ataupun 1 surah saja dalam Al-Quran, betapa banyak kebaikan-kebaikan yang kita bisa dapat. Dan Al-Quran ini disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain, Al-Quran ini akan menjadi penuntun kita ketika sampai di hari kiamat menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sampaikan, siapa yang meletakkan Al-Quran di depannya, menjadikan Al-Quran itu sebagai imam, apa yang dikatakan oleh Al-Quran, maka itu yang dia katakan. Apa yang diperintahkan oleh Al-Quran itu yang dia amalkan. Maka di hari kiamat Al-Quran ini akan menuntun dia menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi manakala kita letakkan Al-Quran ini di belakang, kita yang di depan, maka Al-Quran kita tidak jadikan imam sebagai di dalam kehidupan kita sehari-hari, penuntun kita sebagai penuntun kita dalam kehidupan sehari-hari, maka Al-Quran ini akan menuntun kita menuju nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Sehingganya
Rasulullah menyampaikan dalam hadis yang lain bahwa bacalah olehmu Al-Quran, karena Al-Quran di hari kiamat akan menjadi syafi'an li ashabi, menjadi pemberi syafaat di hari kiamat. Sehingga itu kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, mari mulai dari sekarang kita semangat untuk mencintai Al-Quran, untuk membaca dan selalu melantunkan ayat suci Al-Quran, menanamkan rasa cinta ke dalam hati kita yang paling dalam kepada Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Dan mari mulai saat ini kita ajak keluarga kita, anak kita, kita tuntun bagaimana mereka bisa membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar, dengan bacaan yang penuh tartil ataupun memperbaiki makharijul huruf. Dan bukan itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kita tuntun anak kita bisa menghafal Al-Quran, bisa hafal Al-Quran 30 juz, mereka menjadi penghafal Al-Quran, sehingga di hari kiamat nanti kita akan dipakaikan oleh Allah Subhanahu wa taala mahkota, kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang tua. Sehingganya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang banyak anak-anak sekarang lebih canggih, lebih mereka kuasai alat-alat yang canggih, tetapi ayat-ayat Al-Quran, bahkan surat Al-Fatihah mereka tidak bisa baca. Maka ini fenomena yang sangat menyedihkan, yang sangat memilukan yang terjadi pada anak-anak kita hari ini. Sehingga itu motivasi besar pada orang tua yang memiliki anak-anak hari ini, belajarkan mereka, antar mereka ke pondok pesantren, antar mereka ke pondok untuk bisa belajar Al-Quran dan menghafal. Di dalam otak mereka ada Al-Quran 30 juz. Insya Allah kita akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saja uraian yang singkat ini, mudah-mudahan menjadi spirit motivasi bagi kita semua untuk selalu mencintai dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, sehingganya nanti di hari kiamat Al-Quran ini menjadi syafaat bagi kita semua, dan kita akan berkumpul di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pesan terakhir saya di channel ini, Ustadz Ridwan Official, terakhir siapa yang menonton dan melihat video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian agar kita tetap mendapatkan amal jariah. Sekian, lebih dan kurang mohon disempurnakan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.